Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih berkaitan di dalam bermuamalah, bergaul, berkomunikasi dengan manusia. Kita masuk sekarang as-sulhu, babus sulhi. Bahasa kitanya adalah perdamaian. Nah, ini biasanya juga terjadi di kehidupan kita. Kalau ada orang yang bersengketa apapun masalahnya, biasanya untuk menyelesaikan masalah itu agar tidak sampai ke pengadilan, bahasa kita ke meja hijau, biasanya diadakan perdamaian dulu, mediasi lebih dahulu, diambil jalan keluarnya supaya tidak masuk atau tidak dibawa ke meja hijau. Dan itu sering terjadi ya. Nah, mediasi ini, perdamaian ini biasanya ditengahi sama orang yang bijaksana, Bisa perdamaian antara suami istri bertengkar, didamaikan. Ada orang bersengketa apalah begitu, uang, utang piutang dan sebagainya, didamaikan. Nah, kalau tidak bisa didamaikan, maka nanti mungkin kalau di sekitar kita ini naik ke polisi dulu, laporan, kemudian BOP ya istilahnya itu ya, dan sebagainya. Kemudian dipanggil orang yang diadukan tadi, dipanggil, didudukan bersama. Ada enggak perdamaian ini, jalan keluar ini, mediasi ini? Kalau tidak ada jalan keluar, baru menuju ke meja hijau. Di situ nanti ditentukan. Nah, biasanya kan begitu. As-sulhu, perdamaian. As-sulhu adalah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan dan perbantahan. Jadi kalau sudah ada mediasi, dimediasikan, ada hakamnya, ada penengahnya. Apa maunya ini antara kedua pihak, didamaikan lebih dahulu. Boleh pakai surat perjanjian dan sebagainya. Supaya apa? Tidak ada lagi rasa dendam. Tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi permusuhan dan tidak ada lagi pertikaian. Selesai di situ. Tidak sampai naik ke meja hijau. Mengadakan perdamaian adalah suatu perkara yang amat terpuji sekali. Bahkan disebutkan di dalam
Al-Quran surah An-Nisa ayat 128. Was-sulhu khair, was-sulhu khair, kata Allah Ta'ala. Dan perdamaian itu adalah baik sekali. Perdamaian itu adalah sangatlah baik. Didamaikan dulu. Kalau tidak ada kata sepakat, nah itu sudah, baru naik ke meja hijau. Siapa yang benar, siapa yang salah. Ternyata di meja hijau juga ada persekongkolan supaya yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dan itu sering terjadi kan ya. Apalagi baru-baru ini jaksa agung disogok lagi. Nah, begitulah manusia di dunia ini. Kalau tidak mendapatkan keadilan di dunia, tunggulah keadilan di akhirat. Tunggulah keadilan di akhirat. Didamaikan sama Allah di akhirat nanti. Didamaikan. Bagaimana didamaikan sama Allah? Kan Allah tuh Maha Adil. Maha Adil. Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan di dalam riwayat hadis ya. Kalau seandainya jar Nabi nih ya, secara makna ini ya, jar Nabi, kalau seandainya di dunia ini ada seekor kambing A umpama, kambing pertama punya tanduk, lalu kambing yang pertama ini menanduk kepada kambing yang kedua tidak punya tanduk. Kambing pertama nanduk kepada kambing yang kedua. Kambing yang kedua yang tidak punya tanduk tidak bisa ngelawan. Ditanduk tidak ada sebabnya. Maka disebutkan di dalam riwayat hadis itu, jar Nabi, di akhirat nanti Allah bangkitkan kedua kambing ini. Allah akan bangkitkan kedua kambing ini hidup. Yang kambing di dunia, kambing pertama yang punya tanduk, di akhirat Allah hilangkan dia punya tanduk. Kambing yang kedua yang dulu di dunia dia tidak punya tanduk, di akhirat Allah kasih dia tanduk. Lalu Allah berkata kepada kambing kedua, kambing kedua, kamu dulu ditanduk di dunia? Iya ya Allah. Siapa yang nunduk kamu? Ini ya Allah. Berapa kali kamu ditanduk? Sekian ya Allah. Sekarang balas. Balas. Maka kambing yang kedua ini pun membalas kepada kambing yang pertama. Sama percis. Sama sakit, sama percis. Setelah selesai, cukup. Setelah selesai semuanya, sudah cukup semuanya pembalasan tadi, lalu Allah katakan kepada kambing kedua tadi, jadilah kalian kembali menjadi tanah. Jadi tanah lagi. Artinya kambing-kambing yang ada di dunia ini dia tidak bakalan masuk surga. Kambing yang ada di surga itu ya kambing yang Allah ciptakan, desain untuk kehidupan di surga. Kambing di dunia nggak ada masuk surga, kecuali ada satu kambing yang masuk surga. Kambingnya Nabi Ismail. Kambingnya Nabi Ismail yang Allah gunakan untuk tebusan nyawa Nabi Ismail ketika pengorbanan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dan para ulama mengatakan kambing itu atau domba itu adalah domba atau kambing yang pernah digunakan oleh Habil, anaknya Nabi Adam, ketika disuruh menyembelih. Penentuan siapa yang mendapatkan iklimah, apakah Qabil atau Habil. Maka Habil memberikan pengorbanan seekor domba besar, sedangkan Qabil menyerahkan hasil tanaman yang busuk-busuk yang layu-layu. Nah itu korbannya Habil. Lalu di zaman Nabi Ismail dihidupkan lagi. Itu kambing yang datang dari surga, meninggal masukkan surga, kemudian hidupkan lagi. Cuma satu kambing itu yang masuk surga. Nah,
Yang lainnya habis kita makan kambing hari ini atau kemarin, mati sudah. Selesai, dia enggak lagi masuk surga, enggak masuk neraka, enggak masuk surga. Nah, lalu hadis yang tadi ada 2 kambing itu menunjukkan bahwa Allah ingin memberitahukan, ingin menunjukkan kepada kita semua tentang keadilannya. Artinya kalau kita hidup di dunia ini tidak mendapatkan keadilan yang semestinya yang kita perkirakan itu adil, tapi kita tidak mendapatkannya, kita kalah dengan orang yang berduit, kita kalah orang yang punya kekuasaan, maka kita akan mendapatkan keadilan itu di akhirat di hadapan Allah Ta'ala, didamaikan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana didamaikan? Nabi pernah mengatakan, apakah kalian hal tadrunal muflis, apakah kalian tahu apa itu orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah dirham wa dinar, orang yang enggak punya uang, enggak punya duit dinar, enggak punya duit dirham. Dinar dari emas, dirham dari perak, itu orang bangkrut. Kalau bahasa kita sudah enggak punya uang, penyakitan, banyak hutang, anak istri sakit, minta cerai lagi istri, aduh ini bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, sudah jatuh, ketiban tangga, kejatuhan cat, kesetum lagi, itu bangkrut, itu istilah kita. Tapi kata Nabi bukan itu yang kumaksud. Lalu bagaimana? Jar Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang di akhirat nanti membawa pahala haji, membawa pahala mengaji, salat, puasa, sedekah, dia banyak, dia punya pahalanya, mau masuk surga. Tapi pada saat orang ini mau masuk surga dengan hasil pahala yang dia banyak, datanglah orang-orang yang dulu di dunia yang pernah terzalimi dari orang yang banyak pahala tadi. Mereka datang lalu mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini fulan memang betul dia rajin salat, rajin mengaji, rajin sedekah, rajin umrah, rajin haji dan sebagainya, tapi ini orang ini kejam ya Allah. Orang ini telah menzalimi kami. Uang yang dia pakai itu uang kami ya Allah. Uang dia berangkat haji itu uang kami yang dia pakai. Datanglah orang-orang ini. Ada yang terzalimi dengan hartanya, terzalimi dengan fisiknya, mentalnya, datang. Lalu apa? Di akhirat tidak ada lagi ganti rugi pakai uang. Kemudian Allah bilang, kalau begitu pahala-pahala yang kau hasilkan di dunia berikan kepada orang-orang yang telah kau zalimi di dunia. Diberikan pahala haji, para sedekah, ditransfer. Dan keperluan kita yang sangat mendesak nanti di akhirat yaitu pahala tadi. Ternyata pahalanya gak cukup, habis pahalanya. Kata Allah Ta'ala, kalau begitu dosanya orang-orang ini dilimpahkan kepada kamu. Dilimpahkan dosanya. Yang tadi orang ini sudah mau masuk surga, akhirnya masuk neraka. Kenapa? Gara-gara dia telah berbuat zalim di dunia. Nah, kesimpulan dari masalah ini, artinya dari cerita ini adalah kita jangan menzalimi orang. Jangan sampai kita zalimi orang. Kalau kita zalimi orang, maka segeralah kita selesaikan masalah itu di dunia. Makanya ada sulh tadi. Kita damaikan masalah kita ini di dunia ini. Lebih baik kita malu di dunia daripada kita malu di akhirat. Datang kepada orang itu minta perdamaian dan sebagainya dan seterusnya. Jangan sampai kita bangkrut nanti di akhirat. Dan kalau seandainya kita dizalimi orang, apapun masalahnya, kita dizalimi orang, maka kita boleh menuntut orang itu di dunia ini. Ganti rugi lah, apalah dan sebagainya dan seterusnya, kita boleh. Itu hak kita. Tapi kalau seandainya tidak ada kata sepakat, tidak ada perdamaian, dan ternyata naik ke meja hijau di pengadilan kita juga kalah, sudah santai aja, nggak usah terlalu diambil pusing.
Bilang saja di hati kita, itu tabungan kita untuk bekal di akhirat. Tabungan kita untuk bekal di akhirat. Makanya orang yang mengerti tentang takdir Allah dengan ketentuan Allah, qada dan qadarnya berlaku, yakin itu qada dan qadarnya Allah berlaku, maka dia tidak terlalu ambil pusing di dunia ini, tidak ambil banyak pusing. Dizalimi orang, dia tuntut, tidak bisa didamaikan, tidak ada jalan ketemu, sudah. Bilang saja, nanti aku ambil di akhirat. Aku tunggu di hadapan Allah. Selesai. Daripada kita pusing-pusing ngurusin seperti itu, sakit hati lalu akhirnya mengganggu kesehatan kita, mengganggu aktivitas kita, kita yang rugi. Lebih dosa dihiraukan sudah. Kita nggak bisa mengambil penuntut keadilan sudah. Tunggu di pengadilan Allah Ta'ala. Dan di hadapan Allah Ta'ala tidak ada lagi yang bisa mengelak. Itu. Seperti itu. Jangan kita menzalimi orang, dan kita juga berusaha jangan dizalimi orang. La nadlim wa la nuzlam. Kita jangan menzalimi dan kita jangan dizalimi. Jangan kita merugikan orang dan jangan kita dirugikan orang. Sulhu khair, kata Allah. Sulhu khair, perdamaian itulah sangatlah baik. Ada dulu ya seorang ulama, ini versinya sangat banyak sekali, si ulama ini, ulama itu, ulama ini, macam-macam versinya. Tapi ceritanya kurang lebih aja. Apakah ulama si fulan, apakah si fulan, wallahu a'lam. Cuman kita ngambil saja seorang ulama, ya, seorang ulama atau orang soleh. Jadi orang soleh ini atau ulama ini, dia berjalan begitu, berjalan, kemudian tibalah dia di tepi sungai, di tepi sungai. Ketika dia datang ke sungai untuk bebersih badan dan mengambil minum dan sebagainya, tiba-tiba di depannya ini lewat satu buah apel. Satu buah apel lewat di depan dia, di sebelah sungai, lewat depan dia. Tanpa pikir panjang, karena dia juga memang hafal, ada apel nih, dia ambil, lalu dia makan satu kali potongan dengan gigi, pelak, dia makan. Pada saat potongan itu masuk ke dalam tenggorokannya, baru dia sadar, la ilaha illallah. Ini apel pasti ada yang punya. Ini apel pasti ada yang punya. Sedangkan aku mengambil apel ini tanpa minta izin dulu untuk memakannya. Siapa yang punya ini? Daripada aku di akhirat bermasalah, maka aku harus tahu siapa pemilik apel ini, dan aku minta halal, minta ridha dengan apa yang telah aku lakukan ini. Ala kulli hal, si orang soleh ini pun berjalan menyisiri sungai tadi. Sungai kecil itu, siapa yang punya apel ini? Ternyata kamu temu dengan seorang bapak-bapak. Dia bilang kepada bapak ini, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa nak? Begini bapak, saya ini mendapatkan buah apel tadi larut di depan saya di sungai ini. Tanpa pikir panjang, apel itu aku gigit dan kutelan, aku makan dan kutelan. Dan setelah itu aku baru sadar apel ini ada pemiliknya. Daripada di akhirat nanti aku bermasalah, lebih baik aku minta halal, minta ridho kepada si pemilik apel ini. Apakah engkau tahu siapa pemilik apel ini? Kata si bapak ini, wah, ini apel ini milik anakku, milik anakku. Dia tanam pohon apel, dia pupuk itu pohon apel, dia jaga pohon apel, dia rawat itu sampai berbuah. Dan salah satu buah apel yang paling dia jaga adalah buah ini, karena ini adalah buah apel yang pertama kali tumbuh, yang mulai pertama kali berbuah dan paling bagus di antara segala buah apel. Dia tumbuh buah apel ini. Alhamdulillah, ternyata ada juga pemiliknya. Pak, saya minta halal, minta ridha dengan buah apel ini. Kata si bapak, oh tidak bisa. Tidak bisa.
Maksudnya, saya tidak bisa memberikan maaf kepada dirimu kecuali engkau mau menikahi putriku, si pemilik kapal ini. Wah, kaget si laki-laki ini, disuruh nikah. Antara senang dan kaget. Mau enggak? Kalau kamu tidak mau menikah dengan putriku, maka kau tidak ada memaafkan. Putriku tidak ada memaafkan kamu, dan aku tidak juga memaafkan. Biar saja kita nanti tunggu pengadilan di akhirat. Repot. Mau enggak? Maulah Pak, enggak apa dah, nikah. Kata si bapak ini, baik, alhamdulillah kamu terima tantangan itu. Tapi kamu perlu tahu, putri saya yang kau akan nikahi ini adalah matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, kaki dan tangannya lumpuh. Kaki tangannya lumpuh. Wah, kata si anak ini, la ilaha illallah, gimana mau menikah dengan perempuan seperti itu? Mata buta, telinga tuli, mulut bisu, kaki tangan lumpuh. Mau enggak? Kalau enggak, sudah, kita tidak ada perdamaian di dunia ini. Bingunglah si pemuda ini, si pemuda yang baik ini. Aduh, gimana ini? Sudahlah Pak, enggak apa-apa dah. Zaman dulu kan gak ada pengulu-penguluan. Akhirnya ditemukanlah si orang ini dengan anak si bapak. Katanya, itulah anak, kamu lihat dulu. Dan ternyata ketika si pemuda ini ngelihat anak si bapak ini, dia kaget. Ternyata tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, tidak lumpuh. Lalu orang ini bertanya kepada si bapak, "Bapak, kenapa bapak mengatakan anak bapak itu buta, tuli, bisu, lumpuh dan sebagainya? Kenapa bapak?" "Wahai anakku, ketahuilah, putriku itu kukatakan buta, maksudnya dia buta daripada melihat yang maksiat. Dia tidak pernah melihat maksiat. Dia tuli karena dia tidak pernah mendengar perbuatan atau musik-musik yang bermaksiat atau ada orang ghibah, enggak pernah dia seperti itu. Dia bisu karena mulutnya terjaga, tidak pernah melakukan ucapan-ucapan yang bentuknya maksiat. Kaki tangannya juga begitu lumpuh karena dia tidak pernah melakukan atau melangkah kepada tempat atau perbuatan maksiat." Kagetlah si pemuda ini. Ternyata yang dia perempuan yang sangat cantik, akhlaknya baik, pokoknya best and the best, sudah pokoknya paling mantap sudah. Kata si bapak, "Mau enggak?" Tapi si pemuda ini bilang, "Pak, kenapa bapak memilih saya untuk menikahi putri bapak itu?" Kata si bapak ini, "Karena aku melihat engkau adalah orang yang baik. Kalau apal saja engkau tidak mau bermasalah di dunia apalagi di akhirat, maka engkau akan lebih menjaga yang lebih besar daripada permasalahan apal ini, termasuk putriku." Akhirnya menikahlah seorang tadi dengan putri si bapak tadi. Itu karena kenapa? Karena ingin jadi kejujuran, perdamaian di dunia ini. Wasulhu khair, kata Allah, perdamaian itu adalah sangat baik sekali. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Wasulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan." Perhatikan ini ya. Wasulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Perdamaian itu adalah boleh, baik di antara kaum muslimin. Jadi kalau ada yang bersengketa di kaum muslimin lalu diadakan perdamaian, kata Nabi, baik. Kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram untuk diharamkan, atau yang halal balal yang halal untuk diharamkan, atau yang haram untuk dihalalkan. Itu tidak bisa didamaikan. Perdamaian, kenapa? Karena sengketa lahannya lahan ganja.
lahan ganja ini nggak bisa dinamaikan. Sengketa apa? Sengketa apa namanya? Ribut masalah pembagian harta rampasan, harta rampokan. Ribut kenapa? Gara-gara apa namanya ini bagi hasil dari harta korupsi. Yang satu, kamu kalau nggak ngasih saya sekian, aku laporkan kamu. Berkicau lah, akhirnya ribut sudah. Daripada terketahuan semua bagi hasil korupsi tadi, nggak bisa ini. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, nggak bisa. Ya, halal nih, umpama nikah itu kan halal. Ya. Lalu si perempuan ini dengan calonnya umpama nggak direstui sama orang tuanya, nggak direstui, kawin lari dia, capek lah. Kenapa? Karena kawinnya sambil lari. Larilah dia datang ke penghulu apa? PNS, penghulu nikah siri. Ya, alias tidak ada ya penghulu liar lah bahasa kitanya. Dinikahkan sama penghulu ini, tidak ada pakai wali, tidak ada pakai saksi, kacau semuanya. Si penghulu ini menghalalkan yang haram, ya, menghalalkan yang haram dengan cara yang salah. Tidak bisa si penghulu liar ini menambahkan dua pasang ini, dinikahkan tanpa ada persetujuan walinya, tidak ada saksi, apalagi penghulunya liar, nggak boleh. Nah kata Nabi bukan seperti itu perdamaian. Kalau perdamaian itu ya sudah, yang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, didamaikan di situ, jelas halal haramnya. Tapi kalau mendamaikan yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, itu bukan perdamaian. Ibarat kata lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Kan ada seperti itu, damai aja katanya. Kata polisi, kamu bikin salah. Mana sih Pak? Nggak ada SNK, nggak ada. Semuanya bermasalah. Pak, damai aja Pak. Damainya maksudnya ini 100.000 Pak. Damai 100.000. Kata polisi, kurang ini 200. Iya Pak, damai Pak 200 Pak. Apa yang terjadi? Nggak boleh seperti itu, bukan perdamaian tuh. Itu ya tadi ibarat kata lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, kacau jadinya. La ilaha illallah. Mudah dipaham ya? Anwa'us sulhi, macam-macam perdamaian. Kita lihat. Satu, perdamaian antara muslimin dengan orang non muslim. Jadi tetangga kita non muslim umpama, ada orang yang tidak seagama dengan kita, ada masalah. Ada masalah namanya hidup bertetangga, ya, hidup bersama di kantor, di kerjaan kita. Ada masalah, apapun masalahnya, kita damaikan, kita mengadakan perdamaian tadi, boleh. Dan kita tidak boleh menzalimi orang yang bukan Islam di sekitar kita. Kehormatan orang yang bukan Islam di sekitar kita itu sama kehormatan mereka seperti halnya kita menghormati sesama muslim. Karena begini ya, orang kafir itu kata para ulama terbagi kepada 4 bahagian. Orang kafir itu, orang yang bukan Islam itu terbagi kepada 4. Yang pertama kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini adalah orang kafir yang tinggal di negara Islam atau di negara mayoritas beragama Islam. Kalau negara Islam ya mungkin ya seperti Saudi lah ya, karena dia menerapkan hukum Islam. Atau negara yang mayoritasnya agama Islam. Di Indonesia ini Republik Mesir, Republik Yaman, Republik ya, Jumhuriyah Republik
Tapi mayoritas di negara kita Indonesia ini adalah penduduknya beragama Islam. Lalu ada di sekitar kita ini orang yang bukan Islam. Maka orang yang bukan Islam itu disebut kafir dhimmi namanya. Kafir yang di bawah tanggungan pemerintah Islam atau di pemerintah yang mayoritasnya beragama Islam. Apalagi kita ini kan undang-undangnya Pancasilanya berlandaskan yang pertama kali ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang dasar apa itu? Republik Indonesia tahun 1945. Ah itu. Dengan nama Allah apa tuh ya? Lupa juga undang-undang dasar. Saya lupa. Setahun sekali baru dibaca itu, kapan waktu upacara bendera 17-an baru dibaca itu di pondok. Ya. Kemerdekaan ini adalah dengan izin Allah dan hak segala bangsa dan terus itu semuanya itu. Nah, itu kafir dhimmi. Kehormatannya sama seperti kehormatan orang Islam, tidak boleh kita ganggu. Mereka tidak boleh kita ganggu. Mereka punya harta, mereka punya kehidupan dan sebagainya, tidak boleh. Bahkan kalau kita ganggu berdosa kita. Man ada dhimmiyan faqad adani, kata Nabi. Siapa yang mengganggu kafir dhimmi, maka dia telah mengganggu aku. Jadi kalau ada tetangga kita yang bukan Islam, kita ganggu mereka dengan apapun saja, dia merasa terganggu dengan kita, maka kita telah sama menyakiti Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Itu kafir dhimmi. Ini kafir yang dihormati. Yang kedua, kafir aman. Kafir aman itu adalah orang kafir yang masuk ke negara Islam atau ke negara mayoritas beragama Islam dengan legal, masuk dengan paspor, dengan visa, tidak melanggar semuanya. Datang ke negara kita yang mayoritasnya beragama Islam, mereka datang dengan baik, dengan cara yang benar. Maka kita wajib menghormati mereka itu. Sehingga kita ini kan di Indonesia ada kedutaan asing itu banyak. Dan kedutaan itu ibarat kata negara kecil bagi buat mereka yang kita berikan tempat di negara kita. Makanya kan boleh memasang bendera di kedutaan itu, bendera mereka masing-masing. Siapa yang masuk ke kedutaan asing tadi dengan cara yang tidak baik itu sama menghancurkan negara asing secara keseluruhan itu. Ibarat kata begitu tekannya kedutaan-kedutaan itu. Yang ketiga namanya kafir ahdi. Kafir ahdi adalah orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan orang Islam dengan secara benar. Genjatan senjata lah. Selama itu tidak diingkari, tidak dirusak perjanjian tadi, maka kita dengan negara itu, negara yang bukan Islam, saling hormat menghormati. Nah, biasanya kan ada kerjasama dengan ini, bilateral dengan negara ini, negara itu. Apalagi ada pertemuan ini, KTT ini, apa namanya itu, yang macam-macam istilahnya itu ya. Boleh. Itu namanya kafir ahdi, kafir di dalam gencatan senjata. Nah, yang keempat disebut namanya kafir harbi. Kafir harbi ini selain yang tiga kafir tadi, bukan kafir dhimmi, bukan kafir aman, bukan kafir ahdi, namanya kafir harbi. Kafir harbi ini adalah orang kafir yang boleh diperangi. Bukan kafir dhimmi, bukan kafir aman, bukan kafir ahdi, kafir harbi, kafir yang orang kafir yang mereka itu ingin memerangi orang Islam. Pada saat itu mereka orang kafir tadi yang kafir harbi itu tidak ada penghormatan dari kita buat mereka. Kita boleh mengganggu, mencaci, bahkan memerangi mereka. Kenapa? Karena tidak ada penghormatan di antara mereka dengan kita. Apakah ada kafir harbi saat ini? Wallahu a'lam. Kafir harbi itu apa ada atau tidak? Wallahu a'lam. Hanya ulama yang boleh memfatwakan, itu ulama yang kompeten. Nah, di Indonesia ini ulama yang kompeten ya adalah MUI.
Tapi kalau bukan ulama yang kompeten, artinya satu kelompok, lalu dia mengadakan musyawarah, lalu mengangkat amir, mengangkat pemimpin. Lalu pemimpin ini dia punya pemimpin itu kafir semuanya, togut. Nah, togut kafir, habis semuanya. Pemimpinnya ini kacau. Anak buahnya wajib taat kepada amir, kepada pemimpinannya. Lalu apa yang terjadi? Indonesia negara togut, polisinya togut, habis dikatakan kafir semuanya. Ada nggak seperti itu pemahaman? Ada. Ini kacau itu. Tidak boleh, harus ulama yang kompeten. Nah, sekarang yang kompeten itu adalah ya MUI lah bahasa kita. Tidak sembarangan menentukan itu. Jadi perdamaian yang pertama antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Wajib kita berdamai. Kalau tidak ada kata damai, ya sudah meja hijau. Kalau tidak bisa juga diselesaikan, sudah tunggu di akhirat. Yang kedua, perdamaian antara imam dengan kaum bughat, kaum yang tidak tunduk kepada imam, atau istilah kita pemberontak. Pemberontak, pemerintah ada pemberontakan. Supaya damai gimana? Diadakan perdamaian. Kita di Indonesia berapa kali itu ya? Di Aceh itu GAM ya namanya, Gerakan Aceh Merdeka zaman dulu. Papua, apa sekarang turunan Papua itu? KKB. Itu kelompok. Itulah KKB. Cuman pemerintah kita nggak mau mengatakan teroris itu. Padahal jelas-jelas tuh membunuh polisi, membunuh tentara, membunuh apalagi masyarakat, tidak mau ikut dengan pemerintah kita. Bahkan apalagi, bahkan punya bendera sendiri, ingin merdeka sendiri. Tapi pemerintah kita hanya tidak mau mengatakan itu teroris. Tidak mau, padahal banyak banget. Entah kenapa unsur politik apa yang ada di dalam itu semua. Ya, ala kulli hal diadakan perdamaian tadi. Supaya apa? Supaya pemberontak ini tidak lagi memberontak. Apa maunya? Ada dulu ya, saya lihat di media sosial, orang Papua, siapa orang Papua? Dia sangat memuji sekali kepada Gus Dur. Makanya kan Gus Dur itu disebut apa namanya? Bapak toleransi atau apa namanya? Di zaman Gus Dur ada namanya barongsai. Zaman Gus Dur ini itu dibebaskan semuanya. Jadi orang Papua ini cerita, dia bilang di zaman Gus Dur itu katanya kita di Papua itu tidak ada kelahi-kelahi. Jadi ada nih kelompok yang ini kayak KKB itu, katanya kami mau mengibarkan bendera bintang kejora, boleh nggak? Kata Gus Dur, boleh aja, tidak apa-apa, asalkan bendera dia itu lebih rendah daripada bendera merah putih. Itu saya nonton di mana itu, akhirnya dipasang benderanya. Tidak ada kelahi waktu itu, katanya damai-damai saja. Nah, ala kulli hal itu ya. Baik, kemudian perdamaian antara suami istri. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau mau bercerai nih, didamaikan dulu di pengadilan, ke pengadilan agama. Tidak langsung didamaikan, tidak langsung bercerai. Lama itu, proses perceraian itu lama. Ya, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan baru bercerai. Karena saya pernah mendamaikan orang mau bercerai. Jadi datang suami istri ini kepada saya untuk minta di pengadilan supaya saya menjadi penengah tadi, mediasinya. Si hakim ini kan cuma dia memutuskan. Ditanya kepada suaminya, kepada istrinya, lalu tanya kepada saya, gimana Pak Ustadz ini? Iya Bu, ini saya begini. Sudah ada mediasi, sudah Pak Ustadz yang mediasi sebagai mediasinya. Iya, saya yang mendamaikan. Tapi kayaknya Allah alam ini belum ada titik temu lagi nih. Itu yang pertama. Datang lagi yang kedua, belum ada ketemu. Yang ketiga biasanya baru tepat palu. Apakah diizinkan bercerai atau tidak tuh?
oleh hakim. Oh panjang itu kasusnya, panjang itu. Permasalahannya panjang. Kemudian yang keempat, perdamaian dalam urusan muamalat. Inilah yang banyak terjadi dan perlu sekali menjadi perhatian. Masalah muamalat, utang piutang, ya, dipakai uang orang masuk ya umpama, kemudian nggak dikembalikan 4 tahun, 5 tahun, bensin sudah naik, dolar naik, mau dikembalikan gimana ini? Tapi katanya harus dengan harga yang dulu. Orang bensin sudah naik, emas sudah naik, kamu pakai uang orang itu bertahun-tahun, nggak ada royalti, nggak ada ganti rugi, nggak ada apa istilahnya itu. Nah itu ya. Sekarang kan banyak tuh masalah tuh. Kita lihat di TV itu pencemaran nama baik itu aja, itu bisa main miliaran tuh. Mencemarkan nama orang bisa minta didamaikan miliaran-miliaran itu. Tergantung pengacaranya saja. Kalau pengacaranya pintar, wah ini kita sikat saja ini orang kaya ini. Yang didamaikan paling-paling cuma sekian, tapi karena pengacaranya pintar, ongkos ini, ongkos itu, bisa dapat itu seperti itu. Itu tuh. Ya ala kulli hal, ya. Intinya perdamaian itu sangatlah baik. Kita jangan cari masalah di dunia ini. Kalau mau cari masalah yang baik-baik saja, kita jangan menzalimi orang. Karena kalau kita menzalimi orang dan tidak bermaafan di dunia ini, kita terkatong-katong di akhirat. Dan kita jangan mau juga dizalimi orang. Kalau seandainya kita dizalimi orang, kita boleh menuntut di dunia ini sampai ke meja hijau. Tapi kalau seandainya itu tidak berhasil, maka sabar saja. Kenapa? Karena masih ada negeri akhirat akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ini yang kita bahas dulu. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.